Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang masih kurang memungkinkan kita untuk melakukan ibadah di gereja, jadi kembali ibadah PT kali ini kita lakukan secara online. Sebelum mulai, kakak punya beberapa pengumuman terkait ibadah pada hari ini. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik silakan kumpulkan persembahannya sendiri masing-masing dalam rumah, kemudian ditaruh dalam amplop dan diserahkan ke orang tua. Nanti orang tua akan membawa ke gereja langsung, dibawa ke kantor, atau ditaruh pada kotak persembahan yang sudah disediakan. Yang kedua, selama ibadah PT ini berlangsung, kakak harap adik-adik bisa mengikuti ibadah dengan tertib dan khusyuk seperti ibadah PT pada umumnya. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak ajak untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Kitab Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya, ayat yang pertama dan yang keempat. Baik adik-adik, kita masuk di dalam doa pembuka. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa, saat kami ucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami semua dalam tugas kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah PT kami, karena Engkau berkati ya Bapa, agar dari awal hingga pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa, ibadah PT ini boleh berjalan dengan lancar. Ampunkan segala salah dan dosa kami, hanya dalam nama Nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, waktu kita untuk mendengarkan firman. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Persekutuan Teruna GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam pelayanan firman pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di sorga, kami sungguh menaikkan pujian dan syukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami telah diberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berkati kami masing-masing, baik hamba yang akan menyampaikan maupun adik-adik yang akan mendengarkan. Biarlah kami semua dikuasai oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, dan kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, silakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-19. Demikianlah kesaksiannya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah
kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami. Satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anak-anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan saat ini dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-19. Adik-adik, kitab Amsal ditulis kira-kira setelah tahun 700 sebelum Masehi. Amsal itu sendiri berarti ucapan orang yang bijaksana. Atau juga bisa disebut sebagai buku pedoman hidup untuk bisa hidup dengan benar dan bijaksana. Menurut yang dikatakan bahwa Amsal ini mayoritas ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo. Kita tahu kan adik-adik, Raja Salomo itu adalah seorang raja yang penuh hikmat dan penuh dengan kebijaksanaan. Tetapi walaupun ia mayoritas, tentunya ada juga yang ikut andil dalam menulis kitab Amsal ini. Itu yang bernama Agur. Kalau bisa adik lihat, itu ada di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-30. Atau Raja Lemuel, itu di dalam pasalnya yang ke-31. Sebagai untuk diketahui bahwa Amsal ini dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 32 dikatakan, Amsal ini ditulis oleh Salomo dengan jumlah Amsalnya itu tidak tanggung-tanggung loh adik-adik, sejumlah 3.000 Amsal. Dan kidung pujian yang ia ciptakan itu jumlahnya 1.005. Nah, bisa dibayangkan ya, bahwa Salomo itu seorang raja, tetapi hidupnya itu penuh dengan ungkapan syukur, puji-pujian kepada Tuhan Allahnya yang hidup. Firman Tuhan dalam Amsal 1 ayat 8 dikatakan bahwa hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Kalau kita lihat secara keseluruhan, Raja Salomo ini benar-benar memperhatikan atau penuh perhatian terhadap pembentukan iman dan pembentukan karakter anak muda, atau bisa dikatakan anak-anak teruna. Dalam kitab Amsal ini kita banyak menemukan berbagai pengajaran dari Salomo yang intinya sebenarnya kalau digaris besarkan ya, secara garis besar itu ada dua hal yang penting
Dan saat ini saya rasa perlu untuk diketahui oleh adik-adik teruna. Coba kita lihat dari firman Tuhan. Apakah hal yang pertama itu? Mengawali ayat 8 ada ayat 7 yang mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Inilah yang terutama yang ingin diajarkan oleh Raja Salomo itu. Takut akan Tuhan bukan berarti hanya di bibir saja atau dengan mudah dikatakan dengan mulut. Ya, gampang toh. Oh, saya kan takut akan Tuhan. Gampang saja dilontarkan atau diucapkan. Tetapi apakah benar-benar itu dilakukan dalam keseluruhan kehidupan kita setiap hari? Kalau adik-adik atau siapapun juga yang mengerti akan seseorang, misalnya katakan saja di sekolah adik-adik, guru itu agak kita sungkan atau kita segan kepada dia karena dia begitu tegas, ya. Jadi membuat rasa takut saya dengan dia. Karena apa? Karena kita kenal dengan guru itu. Sama halnya dengan takut akan Tuhan seperti yang diajarkan oleh Salomo. Salomo mengatakan demikian karena apa? Karena dia bergaul erat dengan Tuhan sehingga dia tahu itu apa sih maunya Tuhan, apa sih kehendaknya Tuhan, bagaimana sih sifatnya Tuhan. Nah, inilah yang ingin diajarkan kepada kita saat sekarang ini. Bagaimana kita bisa bilang kita takut kepada Tuhan? Padahal saya ketemu Tuhannya juga kalau perlu. Ya, kalau saya rasa perlulah saya baru ajak atau saya ketemu Tuhan. Kalau misalnya misalnya mau ujian, mau tes, mau ulangan, atau ingin mendapatkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, baru kita datang kepada dia. Bagaimana kita bisa bilang kita takut sama Tuhan? Seseorang bisa mengatakan takut sama Tuhan karena ada sifat atau kebiasaan bersekutu dengan Tuhan, rajin menemui Tuhan, setia beribadah kepada Dia. Secara jujur terus terang, apakah setiap hari adik-adik bersekutu dengan Tuhan? Bertemu dengan Tuhan? Nah, inilah yang ingin diajarkan oleh Salomo kepada adik teruna saat sekarang ini. Kalau kita sering bersekutu, barulah kita nanti diberikan kuasa oleh Tuhan. Diberikan hikmat oleh Tuhan. Sama halnya yang dialami oleh Salomo. Tuhan bersatu dengan kita. Tuhan mengirimkan kuasanya. Jadi jelas, ya. Apalagi selanjutnya dari kata-kata dari ayat 7 tadi. Apa yang dikatakan di sana? Dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ingat adik-adik, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Nah, sekarang tinggal kita mau bisa memilih. Tuhan kan menciptakan kita sebagai manusia yang bebas. Kita ini manusia yang diciptakan dengan kehendak yang bebas. Tuhan tidak paksa-paksa kita. Ayo dong, kamu ikut saya. Ayo dong, kamu bersekutu dengan saya. Tidak, Tuhan ingin ketulusan hati kita, kerinduan dari hati kita untuk menemui Dia. Hasilnya akan kamu nikmati sendiri, bukan orang lain. Kalau kita takut dengan Tuhan, bukan nanti orang lain akan menikmatinya. Tidak, masing-masing orang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Gampang sepertinya ya. Takut akan Tuhan, ikuti Dia, bersekutu rajin dengan Dia, bertemu dengan Dia, punya kecintaan, kehausan untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi dianugerahkan pengetahuan, dianugerahkan kepintaran, dianugerahkan kesuksesan. Yang kedua adik-adik, dikatakan di sini di ayatnya yang ke-8.
Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebetulnya ayat ini gabungan ya. Jadi dikatakan ada ayah, tentu ada ibu, ya kan? Pertama kali dengar didikan ayahmu. Karena apa? Karena biasanya kan anak-anak lebih takut sama bapaknya daripada sama ibunya, ya kan? Tapi tidak salah juga zaman sekarang, jangan salah. Kadang-kadang juga malah kalau bapaknya tegur, diajarkan dengan baik-baik dan kata-kata yang baik, ini kedengarannya kok jadi dua suara ya, seperti duet. Ya, bapaknya bicara, anaknya juga ikut bicara. Bapaknya belum titik, anaknya sudah langsung, boleh dikata istilahnya sekarang galakan anaknya. Mudah-mudahan di Teruna di Eklesia tidak seperti itu ya. Diajarkan dengar didikan ayahmu. Salomo mengingatkan ini karena ini sudah dia lakukan. Dia lakukan terhadap ayahnya. Adik tahu kan siapa ayahnya? Pastilah Teruna tahu. Dia adalah seorang raja. Raja yang terkenal. Raja Daud namanya. Sampai sekarang saja orang Israel masih mengagungkan Raja Daud itu. Dan seiringan dengan kata-kata didikan ayah, ada juga dibilang jangan engkau sia-siakan ajaran ibumu. Ya namanya juga ibu-ibu ya, mama-mama biasanya kalau ngomong ya mungkin dianggap mama terlalu cerewet lah, mama teh itu saja yang dikatakan ya, dan akhirnya tidak digubris. Tetapi firman Tuhan jelas di sini mengatakan ya, bahwa jangan disia-siakan, jangan kau sia-siakan ajaran ibumu. Walaupun kedengarannya sepertinya kok istilah orang Bali itu bilangnya apa ya kalau cerewet ya, koncreng kayak suara ibu. Itu ibumu, dia memberikan ajaran yang baik, jangan engkau anggap remeh. Coba adik lihat, firman Tuhan juga mengatakan demikian. Coba dibuka dalam Matius dan kitab Injil pasal 15 ayatnya yang keempat. Ini kata firman Tuhan ya. Coba kita baca sama-sama. Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Kan serem banget kan? Jadi memang harus begitu kita sebagai anak. Nanti adik juga akan merasakan sebagai orang tua bagaimana. Tetapi anak-anak Teruna Eklesia hari ini diajarkan takut kepada Tuhan. Dan juga dengarkan didikan ayahmu, jangan sia-siakan, jangan remehkan ayah ibumu. Karena memang di dalam rumah ada orang tua yang juga adalah alat Tuhan. Mereka adalah dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan anak-anak titipannya menjadi anak-anak terang. Karena kalau adik-adik dididik dengan baik di dalam rumah, mau mendengarkan dengan baik, pastilah adik-adik dapat menjalani kehidupan ini dengan berhati-hati. Tuhan akan menganugerahkan adik-adik kuasa, kemampuan untuk adik-adik tidak terjebak di dalam upaya dunia yang jahat saat ini. Adik-adik juga mampu untuk bertindak tegas, mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak baik dan berakibat buruk dalam kehidupan adik-adik. Percaya Tuhan punya kuasa tidak berubah dari dahulu hingga saat sekarang ini. Adik-adik pandai mengambil sikap yang bijaksana. Dan pada akhirnya adik-adik menjadi berkat bagi orang tua, khususnya juga menyukacitakan hati Tuhan yang sudah mengasihi kita. Selamat berjuang adik-adik Teruna, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk di dalam doa syukur atas firman, ada
pekerjaan rumah sedikit untuk adik-adik ya. Adik-adik tolong buatkan jadwal. Tidak sulit ya, membuatkan jadwal tentang kegiatan adik-adik di rumah. Yang paling utama itu kegiatan kapan waktu yang tepat dalam jadwal di rumah tangga masing-masing, tentunya berbeda-beda. Bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama mungkin yang punya adik kakak, bersama orang tua, tentukan waktu. Kira-kira kapan ya belajar bersama mendalami firman Tuhan. Karena ini adalah bekal untuk hidup. Apalagi adik-adik masih panjang ya ke depan. Harus benar-benar dibekali dengan kekuatan firman. Biar adik menjadi menang nantinya mengatasi segala permasalahan dalam dunia ini. Tolong ya dibuatkan jadwalnya. Bisa nanti mungkin dilaporkan kepada kakak-kakak pembina pengurus. Atau mungkin dilaporkan kepada kakak yang terdekat di rumahnya. Silakan. Buatkan jadwal, tentukan bersama orang tua kapan waktu untuk bersama-sama mendalami akan firman Tuhan yang adalah kekuatan kehidupan kita, khususnya di dalam dunia yang semakin sulit saat sekarang ini. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami datang kembali kepadamu dengan penuh syukur dan terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan itu dapat menempati hati dan pikiran kami sebagai teruna, dan juga mampu untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba yang menyampaikan juga Tuhan berkati, sehingga hamba juga mampu menjadi saluran berkat, bahkan juga dapat melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan kesusahan karena akibat COVID-19. Bahkan juga saudara-saudara kami, keluarga kami yang dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya datang menjamah keberadaan mereka. Tuhan juga memberkati para tim dokter, perawat, bahkan juga tim relawan, bahkan juga obat, agar semuanya itu boleh berjalan dengan lancar dan kehendak Tuhan yang jadi. Engkau memberikan dan menganugerahkan kekuatan ya Tuhan, kesehatan juga khususnya bagi tim dokter dan perawat. Kami berdoa juga pada saat ini untuk kondisi masyarakat di daerah Bali, yang saat ini dengar berita kenaikan persentase yang cukup drastis ya Tuhan, akibat terkenanya COVID-19. Tuhan kiranya menyadarkan masyarakat di Pulau Bali ini agar semua orang boleh mentaati akan protokol kesehatan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia dengan pemimpin negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Haji Ma'ruf Amin. Berdoa untuk para menteri, kabinet, Tuhan. Berkati juga para pembantu presiden dan juga TNI dan tim Polri. Biarlah para pemimpin-pemimpin kami, mereka boleh bekerja sama dengan baik dan tidak saling menjatuhkan atau mementingkan diri mereka sendiri. Keegoisan mereka diutamakan, Tuhan hancurkan. Biarlah mereka memikirkan kesatuan daripada bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga untuk gereja kami ya Tuhan, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat secara umum, bahkan secara khusus untuk GPIB kami, GPIB Eklesia, Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai di tempat ini. Tuhan memberkati kiranya akan gembala jemaat kami, memberkati para presbiter, memberkati akan keenam pelkat yang sekarang ini masih dalam proses pergantian pengurus. Berkati komisi-komisi yang ada, berkati karyawan-karyawan gereja, bahkan Satgas COVID yang telah terbentuk di gereja kami. Biarlah dalam kondisi saat seperti sekarang ini,
kami tetap bersemangat ya Tuhan, bahkan juga setia dalam melayani dan taat menjadi anak Tuhan yang baik. Saat sekarang ini kami bawakan juga akan teman-teman teruna kami di GPIB Eklesia. Walaupun kami tidak berjumpa dalam ibadah ini, tetapi kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kami sering berjumpa di hadirat Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua kami ya Tuhan, sanak saudara kami, khususnya untuk keadaan kondisi ekonomi keluarga kami. Sementara ini banyak daripada orang tua kami yang tidak mendapatkan penghasilan atau mengalami akan susahnya ekonomi, perekonomian. Tuhan kiranya memberikan keteguhan iman dan memberikan kepada kami kepercayaan bahwa Engkau adalah Allah yang sama dari dahulu hingga saat sekarang ini, yang hidup dan berkuasa untuk mengatasi setiap permasalahan. Terima kasih banyak ya Bapa Surgawi. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah pada saat sekarang ini. Kamu sambut dan dengar akan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk di persembahan. Lagu persembahan diambil dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Adik-adik, kakak ajak untuk berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami sudah memberikan persembahan ini. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, agar kiranya apa yang hendak kami berikan ini boleh berguna bagi pelayanan-Mu. Berkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Nyanyian penutup diambil dari KJ 427, Kusuka Menuturkan. Adik-adik kekasih Tuhan, kita akhiri akan jumpa ibadah kita pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa.
Kami tetap memuji Engkau ya Allah dalam Kristus Tuhan kami. Kami naikkan syukur terima kasih karena ibadah telah berjalan dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah firman Tuhan boleh menempati kami dan Roh Kudus menguasai kami sehingga kami mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami sepanjang minggu ini dan Tuhan mempertemukan kami kembali pada minggu depan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.